Shalom, selamat siang sahabat-sahabat. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga pada sehat dan semangat ya. Selamat datang di Bible and Beyond Book Club. Jadi tempat ini kita bisa ngobrol santai tentang buku, iman, bagaimana kedua hal ini tuh bisa menolong kita mengenal Tuhan lebih dalam. Terus perkenalkan dulu saya Marisa, senang sekali akan menemani sahabat-sahabat selama 1 jam ke depan. Hari ini kita mengangkat tema yang menurut saya tuh sangat related dengan kehidupan kita saat ini, yaitu literasi digital di era super cepat. Sebelum kita mulai, mari kita satukan hati di dalam doa. Saya persilahkan Sis Yuni. Ya, mari kita satu hati. Um, Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh Zoom bersama siang hari ini membahas literasi digital bersama narasumber kami, Kak Yemima dari Literatur Perkantas Jatim. Kiranya Engkau yang menuntun dan membungkus diskusi ini, ada kemuliaan Tuhan yang kami perbincangkan terkait literasi digital dalam kalangan pembaca Kristen di Indonesia. Tuhan, kami siap mendengarkan diskusi ini. Kiranya berikan kami hati yang bisa fokus juga dan untuk internet kami berdoa berikan kelancaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, thank you Sis Yuni. Oke sahabat-sahabat, sedikit cerita nih tentang Bible and Beyond. BNB ini lahir dari kerinduan sederhana ya, bahwa membaca buku tuh tidak hanya menambah pengetahuan, tapi membuat kita makin dekat sama Kristus. Jadi sebenarnya ini kayak BNB ini kayak terciptanya tuh kayak dari celotehan kecil ya, celotehan di grup, terus tiba-tiba terjerumuslah saya sama Sis Yuni untuk jadi pengurus di BNB ini. Terus jadi uh, kita percaya sih bahwa book club ini tuh bisa menjadi berkat buat orang di luar sana. Nah, kita juga akan persilahkan karena acara ini juga kita didukung sama Alkitab 1 menit. Kita akan persilahkan Coach untuk sedikit sharing tentang Alkitab 1 menit. Iya, terima kasih. Sahabat semua, salam kenal kami dari Alkitab 1 Menit, pelayanan yang tidak mewakili denominasi tertentu. Kita fokus kepada Yesus Kristus, iman Kristen dan Alkitab. Dan cita-citanya Alkitab 1 Menit ini ingin menjadi sahabat terbaik sahabat semua untuk membaca dan merenungkan Alkitab. Semua orang boleh membaca Alkitab, bahkan orang paling sederhana atau paling sibuk sekalipun bisa membaca Alkitab, paham apa yang dikatakan Alkitab, dan yang terpenting praktek ya. Karena itu Alkitab 1 Menit itu menghadirkan training-training kelas-kelas dasar yang biasanya ada dari kampus-kampus sekolah teologi, mata kuliah di sana, tapi kita buat ringkas, intensif, sederhana, dan bisa dinikmati oleh semua kalangan. Dari ibu rumah tangga, pengusaha, sales, dan semua orang, bahkan pelayan-pelayan Tuhan, termasuk guru-guru sekolah minggu di gereja-gereja bisa ikut sehingga diperlengkapi. Kadang-kadang ada gereja yang kebetulan belum menyediakan Alkitab 1 Menit, kiranya menjadi teman untuk sahabat bisa memperdalam pengetahuan, wawasan, skill untuk mempelajari Alkitab. Semoga jadi berkat ya. Alkitab 1 Menit punya banyak grup-grup di WA, juga media sosial, Instagram, TikTok, dan YouTube. Kami ada di sana dan sahabat bisa bergabung di dalamnya. Baik, Tuhan Yesus memberkati Bible and Beyond juga Literatur Perkantas Jatim. Terima kasih buat kesediaannya ya. Tuhan berkati kita semua. Oke, semoga kolaborasi ini bisa jadi berkat ya buat kita semua ya. Oke, sekarang kita mau nyapa dulu nih narasumber kita, Kak Yemima Pradipta. Kak Yemima ini melayani di Literatur Perkantas Jatim. Halo Kak Yemima, apa kabar hari ini? Halo semuanya, kabar baik dan bersyukur bisa hadir bergabung bersama dengan Alkitab 1 Menit ya dan Bible and Beyond Book Club. Salam kenal, aku Yemima Gali Pradipta, biasa dipanggil Yemima atau Mima.
Salam Salam kenal. kenal Kak Nima. Nah, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol yang berat nih ya, mau ada pertanyaan lah buat Kak Nima nih. Mungkin tadi udah kali ya, tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Kak, mau nanya sejak kapan sih Kak gabung di literatur perkantas nih? Oh, oke. Ya, aku pribadi jadi staff di sini literatur perkantas Jatim itu sebenarnya baru ya, baru tahun 2022. Tapi memang sudah terbina dalam perkantas pelayanan siswa perkantas tuh di Semarang. Nah, waktu itu bisa akhirnya bergabung di sini itu juga karena dulu saya ikut eh, kelompok bacanya dari literatur perkantas Jatim dan juga ikut kelompok-kelompok menulis bareng juga sama Kak Yuni ini ya. Dan akhirnya eh, ya ngobrol-ngobrol sama staff di sini dan akhirnya di-sharingkan tentang visi dan beban tentang dunia literatur dan literasi Kristen begitu. Berarti Kak Yemima ini udah dari kecil dong ya suka baca buku ya berarti? Ya, Atau bisa dibilang seperti itu kali ya dari SD mungkin ya dulu tuh bacanya kan ada buku Laskar Pelangi sama dulu pernah nemu novel eh, Agatha Christie di lemarinya mama gitu ya ternyata seru juga nih gitu. wah, itu nah dong Kak Mima itu salah satu buku yang pertama kali aku baca Agatha Betul. Christie Poirot ya. Ternyata Iya, seru banget. Nah, memang. Jadi saya rasa tuh kayak pembaca tuh memang punya pengalaman-pengalaman yang unik ya. Mungkin juga mungkin sahabat-sahabat di sini punya pengalaman yang beda-beda. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam ya Kak. Nah, ini kan kemarin itu sempat dengar nih Kak, LPJ tuh bikin apa namanya survei ya survei. terhadap Kristen Indonesia. Boleh share sedikit nggak apa sebenarnya sih yang mendorong LPJ ini bikin survei? Terus ada nggak yang menurut Kak Nima itu bikin kaget pas tahu temuan maksudnya pas tahu isi apa yang hasil surveinya gitu. Ya. Ya, jadi sebetulnya awalnya eh, itu bermula karena kami akan ikut dalam sebuah pameran besar ya di Jakarta besok September. Mungkin nanti juga saya akan promosikan supaya teman-teman bisa gabung. Kemudian kami juga tergabung dalam satu persekutuan namanya Persekutuan Literatur Kristen Indonesia. Jadi ini sebenarnya persekutuan bagi penerbit-penerbit Kristen di Indonesia yang sudah lama sekali. Jadi sudah dari sejak tahun 80-an kalau nggak salah. Tapi vakum karena sudah tidak ada lagi pengurus-pengurusnya. Kemudian coba untuk dibangkitkan kembali, utamanya oleh Kak oleh penerbit Bina Kasih gitu ya, yang berasal dari OMF itu. Nah, kemudian dalam persiapannya kami mengadakan retreat penerbit Kristen gitu ya, kemarin bulan Juni. Kami mengundang dua orang dari organisasi internasional namanya Media Associate International, yaitu juga satu organisasi internasional Kristen yang mewadahi para penerbit-penerbit dan penulis-penulis Kristen di seluruh dunia gitu. Dan kadang mengadakan pertemuan-pertemuan rutin selama beberapa tahun sekali gitu ya. Kami sebutnya Lit World di beberapa negara. Nah, kami ngundang dari penerbit di Singapura, So Intan namanya ya, dari penerbit saya lupa namanya itu Graceworks atau apa ya gitu. Nah, karena pas nih dia datang ke Indonesia, kami pengen bikin retreat penerbit Kristen dan Katolik di Indonesia gitu. Karena kami berpikir kita perlu menyatukan hati, menyatukan kekuatan kita untuk menghadapi tantangan yang besar bagi komunitas Kristen di Indonesia, terkhusus soal minat baca gitu, dan juga ketersediaan literatur Kristen di Indonesia gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita mau bilang
minat baca orang Kristen di Indonesia rendah, tahu dari mana, seperti itu ya. Kami tidak pernah benar-benar bisa mendapatkan data yang valid, yang benar-benar itu diambil dari lapangan. Maka akhirnya kami berinisiatif waktu itu. Oke, kalau gitu kita coba aja bikin survei, anggap aja survei nasional tapi memang kecil-kecilan gitu. Hanya sekitar 500 responden ya yang mengisi dari teman-teman di seluruh Indonesia kayak gitu. Dan juga itu didukung oleh temuan dari IKP ya. IKP itu menuliskan bahwa ada sebuah kebangkitan pembaca baru, yaitu pembaca-pembaca Gen Z, yang itu juga saya juga Gen Z gitu ya, Gen Z awal-awal nih, tahun 97 saya kelahirannya. Ada sebuah fenomena budaya baru yang sedang bangkit di antara anak-anak muda saat ini gitu. Mereka sudah mulai suka pergi ke perpustakaan, melakukan membuat kelompok-kelompok baca, diskusi buku, membawa buku ke ruang publik, itu sudah hal yang umum. Tapi pertanyaannya, apakah Gen Z Kristen tuh masuk di situ gitu? Ini beneran Gen Z-nya masuk ke orang Kristen nggak? Karena kalau sejauh dan sependek yang saya tahu, kalau berkunjung ke beberapa gereja, beberapa sekolah, ya perpustakaan di gereja kebanyakan sudah tutup gitu ya. Bahkan warta atau majalah seperti itu kan, buku saat teduh itu sudah mulai berkurang sama sekali, semuanya jadi online. Nah dari situlah akhirnya kami berpikir, oke, lebih baik kita cari tahu sendiri apakah betul ada kebangkitan bagi pembaca Gen Z. Dan yang kami temukan memang dari 500 responden itu rata-rata pembaca yang cukup banyak membaca buku itu di usia produktif, usia 25 sampai 34 tahun gitu ya. Ya usia-usia pekerja seperti kita. Dan ada jumlah pembaca yang kurang banyak, yang maksudnya tidak terlalu signifikan banyaknya itu, ya di atas umur 35 tahun dan juga di bawah umur 25. Jadi itulah yang akhirnya jadi apa ya, itu jadi concern kita juga, karena Perkantas itu kan pelayanan mahasiswa dan juga siswa. Maka strategi yang sudah kami cobakan dengan melakukan roadshow literasi ke beberapa sekolah dan perkantas-perkantas di daerah itu udah betul nih arahnya memang untuk ke siswa mahasiswa. Tapi kita juga perlu pikirkan orang-orang tua gitu ya, atau orang-orang jemaat yang di atas umur 35 tahun, ternyata mereka juga perlu ditolong terkait dengan minat baca. Seperti itu, Kak Marisa. Oke, thank you Kak Mima. Terus kalau kita ngomongin soal baca buku nih ya, buku Kristen selain Alkitab ya, kan banyak tuh yang ngomong bukannya Alkitab aja udah cukup tuh. Gimana kita memahami hal ini? Soal skriptura kan, maksudnya supaya kan kita nggak masuk ke jatuh ke dua ekstrim ya, nganggap buku Kristen tuh sama pentingnya sama Alkitab, atau kita ya cukup Alkitab aja. Menurut Kak Mima gimana tuh? Oke, nah ada satu buku yang ini saya lupa judul bahasa Indonesianya, panduan. Ada satu penulis bernama Tony Renke. Nah ini buku yang selalu saya pakai untuk saya menyampaikan tentang pembinaan soal literasi begitu ya. Tony Renke ini bilang bahwa dalam bukunya berjudul Lit, Panduan Membaca Buku Bagi Orang Kristen, dia bilang bahwa memang Alkitab kita itu kan juga buku ya gitu. Sebagai orang Kristen kita memang harus menganggap dan menjadikan Alkitab itu buku supremasinya kita, karena memang disitulah kita mendapatkan hikmat, kemudian itu yang menjadi dasar kita dalam berpikir, dalam hidup, menjalani hidup. Dan Alkitab juga menolong kita bisa berelasi dengan Allah, mengerti kehendaknya gitu ya. Nah itu sudah dicari oleh Kak Admin ya. Nah itu buku yang sangat keren banget gitu. Tapi Tony Renke ini juga bilang bahwa hikmat-hikmat Allah itu juga bisa kita dapatkan dari buku-buku yang ditulis oleh para penulis, oleh para manusia dari zaman ke zaman gitu loh. Simply karena ya kalau kita sudah punya Roh Kudus di dalam diri kita,
Maka ketika kita membaca buku, kita itu membaca di dalam terang Roh Kudus gitu. Jadi justru sayang banget kalau kita tidak membaca buku-buku yang lain, karena bisa jadi di sanalah kita bisa mendapatkan hikmat-hikmat Allah gitu. Nah, sebetulnya ada banyak alasan juga ya kenapa kita pasti baca buku. Tapi salah satu yang saya suka juga sharekan adalah dengan membaca buku, baik itu buku-buku rohani maupun buku-buku yang bukan rohani, kita itu sedang belajar tentang dunia gitu ya. Belajar juga tentang perspektif orang lain. Kalau kita terbatas tidak bisa pergi ke Jepang gitu ya. Saya dulu sukanya baca komik gitu. Tapi membaca buku ya simply membuat saya bisa mengerti kehidupannya orang Jepang, kebutuhan terbesarnya orang Jepang seperti apa gitu. Itu jalan masuk untuk saling memahami antar manusia. Dan saya sampai bikin tesis, hipotesis gitu ya. Saya curiga kalau Allah mendesain supaya kita itu mendesain Alkitab itu jadi sebuah buku gitu ya. Dan dalam perjalanannya Allah juga memberikan pewahyuan dan hikmat pada para penulis Alkitab untuk menuliskan jadi buku. Berarti sebenarnya Allah tuh pengen kita jadi pembaca. Jadi Allah ingin kita berpikir. dan ada di satu buku baru yang kami terbitkan, The Scandal of the Kingdom, tentang kenapa Yesus suka pakai perumpamaan. Yesus itu juga pribadi yang unik ya. Alkitab kita itu tidak ditulis dengan sekumpulan perintah, tapi justru isinya cerita gitu. Dan Yesus sukanya bercerita, suka kasih perumpamaan. Jadi dia bilang, si Dallas Willard itu ya, The Scandal of Kingdom, di situ dia bilang Yesus ini kenapa ya Yesus pakai perumpamaan? Sepertinya memang dia pakai perumpamaan dan dia tidak pakai mic, dia tidak ada PPT slide, tidak pakai Canva, tidak pakai AI, tapi pengajarannya diingat dari zaman ke zaman gitu ya. Pada pendengar mula-mula sampai sekarang kita selalu bisa mengingat itu dengan sederhana, dengan kuat, karena Yesus pakai budaya-budaya saat itu. Dan si Dallas Willard ini nulis ya, Yesus tuh ingin kita jadi murid yang berpikir gitu. Dia tidak mau, dia bukanlah Allah yang ingin memberikan jawaban yang instan. Nah, berpikir, manusia itu salah satu caranya dia bisa punya proses berpikir yang baik ya dengan membaca buku gitu ya. Karena itu perbedaan membaca buku dengan menonton atau mendengarkan visual ya, menonton visual atau video gitu ya. Karena otak kita mau tidak mau dia harus diam untuk berpikir dan mencerna kata-kata yang kita baca. Seperti itu sih. Menarik sih, saya suka yang tadi dipaparin sama Kak Yenima ya, itu ngingetin bahwa Alkitab tuh tetap jadi tetap jadi otoritas tertinggi ya. Tapi ya Tuhan tetap pakai guru, penerbit, penulis buku-buku yang sehat buat bantu kita untuk memahami Tuhan, untuk semakin lebih lagi memahami supaya menjadi lebih baik lagi gitu kan kitanya. Terus kalau boleh jujur tuh apa sih tantangan terbesar karena kan saat ini tuh banyak orang yang nggak suka baca buku ya, tapi tetap jadi tantangan terbesar justru orang banyak nggak suka baca buku atau tetap membaca tapi lebih baca kayak reels gitu kan, beberapa bikin konten lah ya di sosial media. Karena kan apakah itu menurut Kak Mima gimana tuh dibandingkan buku? Kan reels kan kita kalau baca buku kita mesti rangkum sendiri, sedangkan di reels kan udah dapet rangkumannya gitu. Betul. Wah, itu tantangan sih memang tuh itu saya menemukan satu istilah itu namanya disrupsi digital gitu ya, dimana Tony Rinke itu dalam buku yang tadi ya, Panduan Membaca Bagi Orang Kristen, itu juga menyebutkan, padahal dia nulis sudah sekitar 10-20 tahun yang lalu gitu, bahwa ada satu tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh pembaca Kristen atau pembaca secara umum, yaitu
audiovisual gitu ya. Audiovisual karena mereka audiovisual itu menawarkan sesuatu yang sekali lagi tadi dibilang instan gitu ya. Jadi audiovisual jika tidak disertai oleh teks atau karya literatur itu jadi satu hal yang abstrak yang bisa sulit kita pahami juga kayak gitu. Tapi sebaliknya sebenarnya teks juga akan sangat dibantu ketika ada audiovisual kan seperti itu. Namun biasanya saya akan kembali lagi pada prinsip dan postur utama kita sebagai murid Kristus atau sebagai orang percaya itu kan kita disuruh untuk membaca, merenungkan dan melakukan firman seperti itu gitu. Kita proses merenungkan itu nggak bisa kita lakukan kalau kita tidak membaca apapun. Itu menurut saya ya gitu. Memang ketika kita melihat reels, melihat video gitu, itu bisa sangat membantu karena memberikan rangkuman gitu. Tapi kalau misal ya, baterai saya sebentar, saya pasang charger dulu ya ternyata. Menarik juga ya, ada disrupsi digital tadi. Iya, ini disrupsi juga ini dari charger saya lupa pasang. Ya, jadi disrupsi digital itu ciri khasnya adalah seperti ini. Teman-teman jadi ngerasa nggak kita itu ngelihat informasi itu sepotong-potong dan melompat-lompat, ya kan? Jadi apa yang keluar di timeline yang paling cepat itu kita baru likes, di refresh udah keluar baru lagi. Kemudian karena informasinya sepotong-sepotong itu kita jadi tergoda dan bahkan dalam tanda kutip terpaksa untuk bereaksi dengan cepat dengan sesuatu yang viral dengan atau sensasional, informasi yang up to date gitu ya, aktual, dan saking cepatnya kita itu malah nggak dapat apa-apa karena kita masuk pada lautan informasi yang tidak bisa kita cerna sama sekali. Sedangkan kalau kita membaca buku itu memang harus dikonsumsi atau dibaca dengan linear, tertib dan terus-menerus gitu. Memang kita harus berhenti untuk memahami apa yang ditulis oleh seorang penulis gitu. Dan kita didesak untuk berhenti dan berpikir kritis gitu. Jadi stop and think, kita berhenti dan berpikir kenapa bisa seperti itu. Nah, karena seorang penulis tidak mungkin hanya membuat argumen, misal dia mau bikin argumen penebangan pohon itu salah, ya dia tidak mungkin bikin buku dong. Nggak mungkin satu halaman cuma nulis penebangan itu salah gitu kan. Tapi dia akan membangun argumennya dari awal, kenapa bisa seperti itu, siapa pelakunya dan segala macam. Maka kan kita mau nggak mau harus mencerna itu pelan-pelan dan dari awal gitu. Nah, disitulah akhirnya kita bisa merenungkan benar atau enggak gitu. Maaf gitu ya. Jadi itu yang selalu saya tekankan kepada anak-anak muda saat ini gitu ya. Kamu bisa mencerna banyak informasi, kamu bisa mendapatkan semua rangkuman buku yang ada di dunia ini, tapi sebenarnya kamu tidak bisa dapat benar-benar mendapatkan isi dari buku itu karena itu memang tidak bisa tergantikan gitu. Karena yang kadang saya juga bilang saya baca buku hanya demi baca buku. Jadi maksudnya adalah saya baca buku kadang bukan untuk mendapatkan informasi atau mendapatkan pengetahuan, tapi saya baca buku simply supaya saya berpikir dan saya tidak mudah lupa. Dan kalau mendapatkan informasi, pengetahuan dan perspektif baru itu bonus gitu. Dan ya itu sih. Kadang saya juga pernah coba nih di AI gitu ya, rangkuman bukunya misalnya bukunya literatur Jatim gitu ya, bukunya Tim Keller, Walking with God Through Pain and Suffering gitu ya. Terus dia ngeluarin quote gitu. Nah, saya kan punya akses bukunya asli. Dia nggak pernah ngeluarin quote ini di buku ini, ternyata AI itu ngarang gitu. Dia mengkurasi quote itu berdasarkan tema bukunya. Oh, ini tema bukunya ini tentang spiritualitas dan tentang penderitaan. Aku ngarang gitu. Nah, jadi mendingan baca aja. Benar-benar itu menurut Kak Mima itu jadi peluang atau jadi ancaman sih sebenarnya. Maksudnya so far kalau lihat kan kita jadi
jadi rangkum lah ya istilahnya. Iya. Kalau reels atau ini itu kan jadi rangkuman gitu kan. Jadi orang yang nggak punya waktu untuk baca jadi it's okay gitu. Tapi sebenarnya peluang nggak sih itu kayak peluang nggak sih? Nah, sebenarnya statement Kak Marisa ini juga unik gini ya. Orang kan tadi bilang, mungkin orang berpikir saya nggak ada waktu untuk baca buku, makanya saya eh, lihat reels atau video singkat atau baca AI gitu, rangkuman di AI. Berarti yang bermasalah itu memang bukan video dan reelsnya, tapi tentang tidak ada waktu untuk membaca kan gitu kan. Nah itu yang juga perlu kita sadari gitu. Kenapa? Kalau kita ngomongin baca, yang muncul adalah nggak ada waktu gitu. Apa pemahaman orang-orang Kristen tentang membaca? Kok sampai dia langsung berpikir, aku nggak ada waktu gitu. Berarti ada sebuah asumsi di dalam dirinya atau presuposisi gitu di dalam dirinya bahwa oh membaca buku itu memang akan menyita banyak waktuku dan akan menyita segala konsentrasi dan fokusku. Makanya aku harus menyediakan waktu. Nah, itu yang harusnya dibedah. Waktu saya melakukan atau memberikan pembinaan literasi, saya bilang kepada adik-adik gitu ya. Di dalam bukunya Tony Renka, sekali lagi Tony Renka ini sangat membantu saya. Dia itu bahkan menjabarkan ada sekitar 7 atau 8 jenis bacaan. Jadi misal, buku kayak kacang goreng. Buku kacang goreng itu yang buku sekali duduk udah langsung habis gitu ya. Biasanya buku-buku kecil, buku-buku anak gitu. Dia biasanya baca itu kalau sedang antri gitu atau lagi buru-buru gitu. Tapi dia juga punya bacaan buku kopi disebut ya. Buku kopi itu maksudnya yang benar-benar membuat dia harus ambil waktu untuk fokus, untuk konsentrasi kayak kita lagi di kafe sambil ngopi gitu ya. Ya biasanya tuh buku-buku seputar keimanan kayak apologetika, buku-buku spiritualitas yang berat, buku-buku bapak-bapak gereja gitu ya. Kan bapak-bapak gereja kan juga menulis ya. Dia baca di situ karena butuh pembedahan. Tapi kalau mau tidur dia juga ada buku pengantar tidur, yaitu bukunya novel. Buku-buku yang gampang, yang ya sudah memang itu buku cerita gitu. Ada juga buku yang itu kayak buku sarapan pagi, buku untuk memulai hari, biasanya buku-buku non-fiksi atau pengembangan diri begitu ya. Anggap aja seperti buku rohani Kristen kayak bukunya Literatur Perkantas Jatim ya. Ini bagus dibacanya pagi hari. Dan biasanya dia baca cuma 10-15 menit. Sudah cukup. Tapi dia lakukan itu tiap hari. Nah, jadi bagian itu Kak Marisa yang saya biasanya ingin bedah gitu ya, saya ingin sanggah gitu ya. Kenapa membaca buku jadi nggak ada waktu? Tapi kalau kita sebenarnya kalau kita scrolling reels itu kan sebenarnya bukan kita nyediain waktu untuk itu. Kita gabut kan biasanya ya. Gitu. Kalau lama sebenarnya kan kita nge-scroll padahal cuma mau lihat satu, tiba-tiba jadi Betul. banyak. Nah, berarti kan sebenarnya memang bukan tentang nggak ada waktu, tapi hidup kita ini kalau dari buku kami judulnya The Common Rule gitu ya, hidup kita itu tuh dibentuk secara tidak langsung oleh kebiasaan-kebiasaan. Nah, kita yang harus take control atas kebiasaan-kebiasaan kita gitu. Nah, kalau misalnya kita punya kebiasaan rutin membaca Alkitab setiap hari 15 menit gitu ya. Kemudian diikuti dengan membaca buku apa saja yang kita senangi gitu ya, 10 menit. Tapi itu dilakukan secara konsisten, itu akan membawa perubahan yang besar dalam hidup kita sih. Gitu, Kak. Iya, oke, thank you, Kak. Itu, nah kan ini kalau nggak salah akan ada IIBF ya? IIF. Ya, betul. Itu kan mungkin banyak tuh pembaca cuma lihat untuk lihat pameran bukunya, tapi padahal sebenarnya di balik itu terjadinya IIBF itu kan ada cerita di baliknya. Boleh ceritain nggak ya Kak? Gimana tuh di kalangan penerbit ya yang menjelang IIBF itu gimana? Apa sih yang paling dinanti sama penerbit gitu kayak? Ya. Jadi pameran IIBF ini akan dilaksanakan besok September ya. 30 September sampai 4 Oktober. Tahun lalu kami juga ikut bersama dengan 5 penerbit Kristen lain. Itu ada Bina Kasih, Literatur Perkantas Nasional,
ada Gloria, dan juga ada Lembaga Literatur Baptis, satunya LAI yang jual Alkitab. Nah, hal yang unik yang terjadi di sana adalah itu kan ada displaynya kan biasanya. Nah, ini LAI ini pintar, dia ngeluarin Alkitab yang unik-unik gitu ya. Ada Alkitab yang gede banget, Alkitab bahasa Jawa, Alkitab bahasa Sunda gitu. Dan Alkitab anak-anak gitu. Nah, itu biasanya yang membuat orang-orang tuh langsung berhenti dulu gitu loh. Ngelihatnya Alkitabnya unik, dan kemudian dia akan melihat buku-buku yang lain. Nah, satu hal yang kami dapatkan dari percakapan-percakapan dengan para pembeli atau pengunjung lah ya, mereka itu tidak tahu kalau ada penerbit Kristen di Indonesia gitu ya. Oh, Jadi iya, jadi mereka tuh gini, ini bukunya ada di Gramedia nggak gitu ya? Lah, ini bukunya di sini Kak, beli aja langsung nggak? Ini penerbit Kristen gitu. Walaupun memang ada buku-buku kami yang juga ada di raknya Gramedia gitu ya, itu distributor kan ya, gitu. Tapi intinya mereka itu banyak yang tidak tahu gitu. Kecuali ini ya, kayak mahasiswa STT atau pendeta yang berkunjung itu biasanya mereka tahu, oh iya biasanya saya beli kayak di PPK Gunung Mulia gitu, oh biasa beli di Momentum gitu. Itu biasanya mereka sudah punya akses untuk tahu. Tapi benar-benar pengunjung yang umum, yang Kristen, yang dia suka baca buku atau memang datang ke IBF itu, oh saya baru tahu, apa ini biasanya kalian ikut nggak gitu. Nah, saya bilang kami baru ikut tahun ini, dan di sini pun kita satu stand itu dibagi 6 gitu karena satu standnya sangat mahal gitu ya. Jadi kami menggunakan ini nih ya, tekniknya orang Kristen, yaitu kita kan bersekutu dan kita saling gotong royong gitu ya. Kita urunan bersama supaya kita bisa hadir di sana. Nah, itu yang jadi kerinduan kami waktu ikut tahun lalu, dan akhirnya betul bisa ketemu juga sama teman-teman ini, pustakawan-pustakawan di sekolah-sekolah Kristen dan Katolik. Nah, akhirnya kami saling bertukar kontak juga ya. Kami juga butuh nih buku-buku untuk perpustakaan sekolah gitu. Dan misal buku-buku, jadi kami saling ini juga ya, saling bekerja sama. Misal nih yang datang sekeluarga langsung dipepet dulu nih, buat anaknya nih Bu ada buku anak-anak ada buku mewarnai, buku ini. Buat bapaknya bisa mau belajar tentang ini, bisa buku ini Pak. Kalau yang ibu tentang perempuan, ada nih di literatur Perkatas Jatim gitu. Atau yang misalnya mereka baru menikah gitu ya, mau cari secret marriage gitu, oh itu ada di penerbit Gloria gitu misal. Jadi itu yang membuat kami akhirnya memutuskan untuk ikut lagi tahun ini dengan menggandeng 3 penerbit lagi, yaitu ada Canisius, kemudian Tangan Terbuka, sama Gandumas. Gandumas itu dari Malang ya gitu. Jadi harapan kami masih sama, yaitu kami bisa menunjukkan gitu ya, membawa sebuah visi bahwa ini loh masih ada penerbit-penerbit Kristen yang terus bergumul dan berjuang untuk menghadirkan karya-karya literatur yang baik, buku-buku yang baik yang bisa menolong kehidupan rohani orang-orang Kristen di Indonesia dan sesuai dengan kebutuhan orang-orang Kristen di Indonesia kayak gitu kan. Berarti emang tantangannya itu ya Kak ya, yang dihadapin oleh penerbit Kristen Betul. saat ini. Iya, selain minat baca, mereka juga nggak tahu nih ada buku Kristen, ada penerbit Kristen. Terus Kak, berarti kan ini untuk penerbit kayak gitu. Untuk penulis, apakah penulis yang di Indonesia tuh gimana? Soalnya kan mungkin apakah saat ini orang-orang lebih suka baca karya yang penulis luar, kan kayak banyak apologetika yang ditulis sama orang luar ya. Ya. Apakah banyak diminati? Kayak gimana tuh? Kalau dari literatur Perkantas Jatim sendiri memang sudah dari sejak mungkin dari sejak setelah COVID kali ya, itu ada sebuah pergeseran atau perubahan tren bahwa penulis-penulis lokal itu sekarang lebih banyak diminati dan penjualannya lebih tinggi gitu. Karena
satu, kalau misalnya kita menerjemahkan, ya kita kan nggak bisa langsung ketemu sama penulisnya ya. Untuk mendatangkan mereka ke Indonesia juga agak sulit. Bisa sih Zoom, tapi tetap kurang greget ya biasanya, nggak bisa dapat tanda tangan dan segala macam kayak gitu. Itu satu. Yang kedua, em, ini juga jadi salah satu fokus kami 5 tahun belakangan, kalau nggak salah ya, 5 atau 6 tahun belakangan, untuk mulai masuk pada penerbitan buku-buku yang ditulis oleh orang Indonesia sendiri, supaya buku yang diterbitkan itu bisa lebih pas dengan konteks-konteks Indonesia begitu. Jadi salah satu buku terjemahan kami yang paling banyak penjualannya atau bestseller itu Sacred Search. Itu buku tentang pasangan hidup ya, pencarian pasangan hidup gitu. Itu bestseller ya pasti karena ngomongin relasi ya. Ngomongin pacaran itu paling gampang gitu, pokoknya gampang laku deh. Gitu, apalagi buat anak-anak muda ya. Buat mahasiswa, buat anak-anak muda. Tapi kalau misalnya kita lihat isinya, itu banyak hal yang sebenarnya agak susah dipraktekkan di sini gitu loh. Karena itu pakai sudut pandangnya orang barat kan gitu, orang Amerika gitu. Kayak misal kalau kita di sini misal ada yang namanya sungkeman gitu atau dodok lawang gitu kan ya. Ketemu keluarga gitu, ya hal-hal seperti itu kan tidak terbahas. Nah, makanya justru sekarang di antara penerbit-penerbit bahkan mungkin penerbit-penerbit secara umum ya, nggak cuma penerbit Kristen, itu sedang banyak menaikkan penulis-penulis lokal gitu ya. Jadi untuk buku-buku terjemahan biasanya kami hanya fokus di penulis yang sebelumnya pernah menerbitkan di kami, pernah kami terjemahkan bukunya. Oh ternyata dia juga ada buku lain atau dia ada nerbitin buku baru. Ya udah kita ambil gitu. Jadi satu series gitu. Tapi kami mulai masuk mencari penulis-penulis yang memang dia orang Kristen yang bisa menulis ya, dia juga suka baca gitu, dan dia mau untuk mempromosikan juga bukunya gitu. Ya memang pasti kesulitannya sekarang untuk penulis lokal karena dia belum banyak dikenal ya. Mau tidak mau harus bekerja sama dengan penerbit untuk melakukan branding dan promosi diri gitu. Ini salah satu penulis kami, Kak Andre itu yang menulis Exploring My Emotions, itu akhirnya dia juga punya akun khusus ya, judulnya My Emotions ya. Dia bikin konten-konten yang sesuai dengan isi bukunya dia gitu. Jadi memang sekarang secara fokus dan tren buat kami yang naik penulis lokal, tapi itu juga punya tantangan tersendiri ya daripada buku terjemahan. Seperti itu sih Kak. Oh, menarik banget yang dari tadi Kak Yemima udah sharing. Terus terakhir nih Kak, sebelum kita masuk ke pertanyaan, atau sudah ada yang raise hand mau nanya dulu? Belum ada. Belum Belum ya? mau nambahin ya terkait mau nanya Oh, ke Mima, bukan nanya sih, mau nimpalin ke Mima. Kan banyak yang bukan banyak sih, ada yang masuk ke aku nih beberapa japri dari teman Komsel aku juga ada gitu ya yang Oh nanya iya. proses penerbitan naskah untuk penulis lokal. Itu Ya, apakah Perkantas Jatim itu ada kriterianya gitu? Apakah harus ya. sudah final dulu atau gimana gitu? Atau murni dari kualitas karyanya atau penilaiannya gimana gitu? Mungkin nanti yang di floor boleh nanya ya, yang mau nanya terkait ini tadi ada yang join nih. Sekalian Ya. raise hand ya. Atau kalau gini Oh iya. tokohnya itu udah figur publik, hamba Tuhan yang udah Ya. terus dia mau nerbitin gitu. Bagaimana apakah ada option dari Perkantas? Ya. Biasanya kami kayak gitu ada 2 jalur ya Kak. Yang pertama kami sebutnya dari grassroots atau dari komunitas, yaitu kalau kami punya komunitas menulis kayak yang kita lakukan itu ya, bikin buku cerpen antologi itu karena komunitas itu isinya teman-teman yang dilatih menulis cerpen dan akhirnya kita bikin jadi antologi. Nah, tapi juga ada yang dia dari orang-orang yang sudah punya audiens, kami sebutnya ya, punya audiens, sudah punya pembaca mula-mulanya dia gitu. Nah, itu biasanya bisa, tapi kami biasanya harus
menyesuaikan dulu, melihat dulu dan mempertimbangkan apakah itu sesuai dengan fokus dari literatur Perkantas Jatim gitu. Kan kalau literatur Perkantas Jatim karena itu utamanya biasanya untuk mendukung pelayanan perkantas. Kami itu fokusnya temanya itu biasanya tentang pemuritan, kemudian spiritualitas, penginjilan dan misi, sama ada tentang apologetika seperti itu. Nah, waktu itu pernah juga ada yang masuk ke kami gitu ya. Beliau juga sudah punya audiens, naskahnya bagus banget. Tapi ternyata memang kurang sesuai nih dengan fokusnya kami gitu. Dalam artian memang ini akan agak susah kalau misalnya kita lempar, tapi pembaca kita biasanya nggak banyak yang baca itu gitu. Kami arahkan ke penerbit Kristen lainnya, waktu itu ke Bina Kasih, dan akhirnya masuk karena Bina Kasih memang fokusnya itu dia dia banyak fokus tentang misi dan social justice kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau punya naskah atau ingin menerbitkan, sebenarnya bisa kirim email ke kami, tapi nanti kami biasanya juga akan pertimbangkan dulu dengan tim. Beberapa penulis kami itu kayak Bu Charlotte, Pak Mike Krisdion, Pak Sen Senjaya, itu beberapa penulis yang memang mereka sudah punya audiens, punya kalau Pak Mike dan Pak Senjaya itu kan pendeta ya. Kalau Bu Charlotte itu beliau audiensnya tuh orang tua murid gitu. Itu sih Kak. Makasih. Kayaknya kita masuk sesi tanya jawab ya, Ica. Kita masuk sesi Iya. tanya jawab. Jadi persilakan kalau ada dari floor yang mau langsung raise hand, open cam, silakan. Kebetulan ada langsung dari penerbit literatur Perkantas Jatim nih. Kapan lagi mau nanya-nanya terkait penerbitan Kristen dan seantero perbukuan ya. Semua pertanyaannya boleh dikeluarkan. Yo, tadi yang Silakan, silakan. japri-japri aku siapa? Ayo, Bella. jreng-jreng-jreng. Yang lewat sisi ini bisa raise Ya, hand supaya kita juga tahu kenal. oke. Ya, dari saya dulu, Kami mau berarti adakah kerjasama oh, dengan komunitas homeschooling LPJ ini? Penasaran aja ya, karena banyak juga komunitas homeschooling itu Kristen banget. Kebetulan belum ada sih Kak, karena biasanya kan memang kalau pelayanan perkantas kan itu pergi, banyak pelayanannya kan ke sekolah-sekolah negeri gitu ya, atau beberapa juga sekolah swasta Kristen. Jadi kalau untuk ke homeschooling sepertinya belum ada. Iya, terima kasih. Menarik juga ya, tadi ke sekolah negeri juga untuk pelajaran agamanya kali. Iya, betul. Iya, karena di Ada sekolah lagi. negeri itu banyak juga yang sangat membutuhkan ya. Bukan hanya literaturnya, tapi guru agama dan juga Iya, komunitas persekutuan pun sebelum masuk ke dunia mahasiswa, mereka banyak kan di SMP, SMA, mereka mm-mm, dibangun di sana ya. betul. Justru sekarang itu yang sedang krisis adalah buku-buku untuk eh, SD, SMP, dan ya SD, SMP, dan SMA ya. Kan kalau buku anak banyak, ya kan, sangat banyak Iya. sekali buku anak untuk balita, toddler, atau SD awal-awal. Tapi biasanya langsung bukunya langsung buat dewasa gitu, buat buat kuliah gitu. Nah itu juga sebetulnya jadi satu hal yang kami diskusikan juga tuh di Persekutuan Literatur Kristen Indonesia gitu. Buku-buku kayak misal contoh buku Saat Teduh khusus buat anak SMP, SMA gitu. Bisa Iya, jadi satu peluang. iya. Kebetulan kami juga melayani di anak-anak dan remaja dan Mm-mm. banyak tantangan mereka seperti yang tadi disebutkan sama Yemima dan LPJ Iya, yang menerbitkan juga buku dengan kategori apologetika. Itu iya, dibutuhkan loh buat anak-anak. Karena tantangannya apalagi yang sekolah di sekolah negeri, pertanyaan dari teman-temannya ya masuk dunia apologetika loh, bukan sekedar iya, renungan ya. iya, betul. Iya. Ya itu juga masih jadi satu hal yang kami usahakan sih Kak di tahun ini. Jadi kami ada menghubungi beberapa
orang untuk mereka mau menulis ini buku apologetika tapi dibikin populer gitu loh untuk adik-adik SMP dan SMA supaya Yes. mereka mau baca, mau belajar juga gitu. Itu mungkin masih perlu untuk terus didoakan sih ya. Iya, Karena kadang-kadang kayaknya kan apologetika memang nggak bisa langsung disederhanakan begitu aja, itu tantangan banget sih memang. Nah, soalnya kan ya nggak gampang gitu ya apologetika kayak kalau nggak salah deh yang apa Mama Bear itu ya di Oh sini iya, ya. Mama Bear. Betul. Eh, tapi yang Itu teen buat belum Mama. ada, yang kecil ada, tapi yang buat ini belum ada. Mm-mm. Itu buat mamanya soalnya, Mama Bear ya. Mungkin ada lagi sahabat-sahabat yang mau bertanya. sa- Jarang-jarang loh ini kita ngundang bisa langsung nanya ke orangnya nih. Ini udah sudah hadirkan kayak semuanya. iya, LPG. sambil menunggu yang lain ya. Kalau saya dipanggilnya biasanya coach di Alkitab 1 menit. Nah, kayaknya bakal digas nih. Dari pembicaraan ini, dari Yemima itu sangat baik ya, LPJ juga. Dan kelihatannya Alkitab 1 menit akan gas untuk konten-konten ke anak-anak nih. Ya. Terutama yang berhubungan dengan fondasi iman Kristen dan apologetika. Baik, silakan teman-teman boleh Silakan. raise hand ya. Pertanyaan apapun pasti dijawab oleh sahabat kita dari LPJ, Yemima. Atau mau tanya ke Book and Beyond boleh juga, sahabat Yuni dan Marisa. Silakan. Silahkan. Kak Mima, itu berarti hasil survei kemarin itu, yang 500 responden, itu menyatakan bahwa minat bacanya naik atau turun atau netral atau gimana, Kak? Nah, kalau minat baca naik kan nggak bisa di-track ya, Kak ya, karena sebelumnya nggak ada penelitiannya. Oh iya, iya. Tapi tadi memang yang hasilnya itu, mungkin saya tampilkan aja kalau boleh ya. Boleh, boleh. Eh, Silakan ada share. kemarin sudah di-share untuk hasilnya. Kak Mima pernah itu nggak pernah kontak sama itu yang bilangan research, kan ada bilangan research itu kan kayak Biro Pusat Ya, Statistik Periklanan Indonesia, mungkin bisa kerja sama mereka jadi respondennya lebih luas. iya, waktu itu sudah pernah komunikasi, tapi bukan bukan dari saya ya. Waktu itu pernah ditanyakan. Memang dari mereka tuh belum belum pernah melakukan itu, apa ya, survei ya untuk minat baca. Kebanyakan sih masih tentang ya hal-hal seputar gereja. Ya mungkin next ya kita bisa lakukan survei yang lebih terorganisir lagi dan lebih luas. Aku mungkin izin share di ini hasilnya memang sekali lagi belum bisa mewakili semua orang Kristen di Indonesia ya, tapi em, ini hasilnya kalau secara usia, jadi di umur ya dia membaca buku sekitar 6 sampai 10 buku dalam 1 tahun itu umur 25 sampai 34. Ini yang tadi saya bilang umur produktif gitu. Jadi memang mereka ini berarti yang sebetulnya Gen Z dan milenialnya kan di sini ya gitu. Iya. Dan juga itu nilai yang cukup banyak di ini ya 11 sampai 20 buku juga sama itu. Sekitar 25 sampai 34 tahun nih mereka banyak gitu. Nah, kebanyakan memang kalau melihat dari jenis-jenisnya siapa yang membaca itu kebanyakan memang seperti kayak pendeta, mahasiswa gitu ya. Yang mereka biasanya butuh untuk membaca. Tapi di sini ada ini 0 buku di umur berapa 35 sampai 44 nih ya. Ada ternyata yang 1 tahun tidak baca Iya. buku sama sekali itu cukup besar seperti itu. Jadi memang akhirnya hasilnya waktu itu ada proporsi yang cukup besar di umur 35 sampai 44 tahun. Makanya program literasi itu perlu juga dilakukan bagi orang-orang dewasa. Nah, ini yang sebetulnya jadi kerinduan kami untuk di-share dan dibagikan
visi dan kerinduan itu ke gereja-gereja di Indonesia gitu. Apakah gereja-gereja di Indonesia juga memikirkan tentang minat baca bagi jemaatnya? Ya, sesederhana minat membaca Alkitab ya. Tidak hanya mendengar khotbah atau mendengarkan renungan tentang Alkitab, tapi betul-betul membaca Alkitab dan merenungkan gitu. Itu sih, dan ini juga waktu baca rata-ratanya 1-3 jam selama seminggu. Sudah baik gitu ya, tinggal ditingkatkan lagi. Dan ini pembelian buku tuh masih sangat tinggi sebetulnya untuk buku cetak. Itu yang tadi ditanyakan oleh Coach David ya, tentang e-book gitu. Mana ya? Iya. Ini tantangan terbesarnya yaitu sulit fokus. Nah, ini sulit fokus, ini akarnya juga pasti banyak banget. Apalagi di era yang tadi kita sebut disrupsi digital, yang sudah terbiasa dengan hal-hal yang pendek-pendek gitu ya. Lalu anggapan bahwa saya tidak punya waktu, nah itu makin memperparah nih pada tantangan membaca gitu. Itu sih paling, dan juga pembelian buku cetak masih tinggi. Nah, itu yang akhirnya masih mendukung juga ya untuk penerbit-penerbit Kristen ini bisa terus berjuang menerbitkan buku-buku yang baik gitu. Berarti masih ada peluang pasarnya nih untuk menerbitkan karya-karya lagi. Iya, betul Kak Yuni, karena kalau e-book itu sekali lagi tadi saya bicara itu tentang akses ya. Memang tidak semua orang itu satu punya akses ke situ, punya alatnya juga gitu. Dan juga apa ya, e-book itu kan dia berarti harus apa? Dia sangat bagus dan menolong untuk yang orang tua memang ya tadi ya, bisa zoom in, zoom out gitu. Tapi untuk anak-anak muda dan yang umum dewasa itu masih kebanyakan sukanya buku kan. Kalau udah megang kertasnya itu lebih mendukung untuk membaca. Kayaknya kalau buku fisik memang retensi bacaannya lebih mengendap juga ya, karena kan Ya, dipegang, bisa lebih dipegang, bisa visualisasinya lebih betul. lekat juga di hati. Untuk kalau yang biasa baca buku kan kita, ini loh buku tuh, apalagi yang buku-buku tua ya. Iya. Oh iya, kita nggak terasa ya Kak, udah di penghujung acara nih. Thank you so much nih Kak Yemima. Ya. Semua cerita refleksi yang dibagiin. Semoga ini tuh nggak berhenti jadi sekedar pengetahuan doang, tapi bisa jadi bisa mendorong untuk semakin Tuhan dan gemar baca ya, untuk bisa menyaring info-info yang lagi banyak banget lagi di dunia sekarang ini yang semuanya serba instan ya. Jadi mungkin tadi ada beberapa yang sudah coach posting di chat ya, tentang ada YouTube-nya LPJ juga, ada YouTube ya, Instagramnya tuh ada Instagram Literatur Perkantas Jatim. Mungkin kalau bisa di follow. Terus untuk kita juga ada di Instagram di bibleandbeyond.id. Mungkin teman-teman yang mau gabung untuk bisa lihat di Instagram untuk gabungnya, atau tadi sempat dipin untuk WhatsApp-nya juga. Untuk jadi teman-teman yang mau lebih tahu lagi tentang Bible and Beyond bisa masuk ke WhatsApp grupnya supaya kita pun bisa kenal dan bisa saling mendukung untuk kita semakin gemar membaca. Terus so far thank you so much untuk Literatur Perkantas Jawa Timur yang sudah diwakili oleh Kak Yemima untuk Alkitab 1 menit Coach, yang hari ini kita udah kolaborasi. Jadi sebelum kita pisah nih, kita mau foto bareng. Jadi sahabat-sahabat yang mau ikut foto bisa open kameranya dan nanti akan dihitung mundur oleh Coach ya. Coach atau Sis Yuni nih? Yang boleh Sis Yuni juga.
Kita double aja ya, biar nanti siapa tahu ada yang Boleh, nguap, boleh. ada apa. Bagus. Siap. Let's go. Sudahkah? Ada Sudah lagi yang semua? mau buka Open mic? ini Open cam? open cam? Wow, iya senyumnya luar biasa ya hari ini. Pak Ali juga ada loh. Ada Selamat Pak Hali datang. harus. Iya, sama Alvin dan lain-lain. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, Tuhan berkati. Oke, sekarang kita tutup seluruh rangkaian acara hari ini dengan doa. Saya persilahkan Sis ini untuk memimpin doanya. Ya, kita akan mengakhiri dengan doa tutup. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh berbincang, diskusi sejenak di tengah istirahat jam makan siang kami. Biarlah kiranya perbincangan ini Tuhan menjadi sebuah ruang untuk kami berefleksi juga terkait kebiasaan dan budaya baca kami secara personal. Kiranya kami tidak pernah lupa bahwa kami ini pembaca-pembaca Alkitab, tidak menelantarkan waktu-waktu untuk merenung dan membaca setiap harinya. Dan kami juga rindu kami bisa mengatur waktu dengan bijak untuk membaca juga literatur-literatur Kristen sehingga rohani kami boleh bertumbuh. Terima kasih Tuhan, Kau juga kiranya memberkati Kak Mima dalam pelayanannya di literatur Perkantas Jatim. Sebentar juga kalau kami akan berpisah, Engkau juga memberkati setiap kami dalam aktivitas kami masing-masing. Kiranya kami melanjutkan aktivitas kami, Engkau terus menuntun, dan kami ada dalam hadirat-Mu selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banget Kak Mima, terima kasih yang sudah hadir. Tadi ada Thank Kak you Mima. Terima semuanya. kasih. Kak Mima, tadi ada pertanyaan di chat, nanti aku japri ya. Oh Dijawab ya, japri boleh. ya. Oke, Siap. oke. Oke, kita start Oke, Ya record. wes, kita terima tutup ini ya. kasih. Sampai ketemu di Bible and Beyond selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati semuanya.